Ya, ini dia teman-teman tani semua, untuk bahan yang mau kita kocorkan di pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tani semua. Selamat datang di channel Petani Holti Merapi, channel yang berisi kegiatan saya selama sehari-hari dalam melakukan perawatan budidaya tanaman hortikultura, khususnya untuk musim penanaman kali ini. Saya mau mencoba untuk menanam 3 varietas cabai sekaligus. Yang pertama nanti ada cabai tipe merunduk, yaitu Absolut 69 dari MMT. Lalu ada cabai keriting dari Habanero, yaitu Nero Tahwi. Lalu juga ada cabai tipe tegak, cabai rawit tipe tegak, yaitu cabai langgeng 58 yang sudah lebih dulu tanam, kurang lebih usianya sudah 13 hari. Untuk lahan sendiri, ini adalah lahan janda 2 kali. Lahan janda bekas penanaman pertama, tanaman cabai merah keriting varietas Igo Tahwi. Lalu penanaman kedua tanpa olah lahan, langsung saya tanami tanaman kacang panjang dan juga tomat. Untuk kacang panjangnya kemarin saya tanami kacang panjang Zalfa dari MMT. Lalu untuk tomatnya tomat servo. Dan ini penampakan cabai rawit langgeng 58 yang lebih dulu saya tanam 13 hari yang lalu. Hanya 2 bedeng. Jadi untuk lahan ini, untuk jumlah lubang tanam kurang lebih ada 800 lubang tanam yang akan saya tanami untuk 3 varietas. Yang pertama langgeng 58, lalu ada Absolut 69 dan juga cabai merah keriting varietas Nero Tahwi dari Habanero. Untuk olah lahan sendiri, kemarin untuk olah lahan saya hanya melakukan pembersihan gulma di jalur perawatan, dan juga untuk bedengannya sendiri kemarin saya lakukan perlakuan, saya buka mulsanya karena menimbang banyaknya hama siput ataupun keong di dalam bedengan ataupun di bawah plastik mulsa. Jadi kemarin saya buka plastiknya, lalu saya bersihkan hama siputnya. Setelah bersih, lalu saya taburi dengan kapur dolomit. Hanya kapur dolomit saja, tanpa tambahan pupuk kandang ataupun pupuk kimia, sebagai pengiritan ataupun untuk menekan biaya, dan juga untuk pengamatan saya bagaimana hasil tanaman yang di awal tanamnya tanpa ditambahi pupuk kandang. Untuk bedengan yang seperti ini, panjang kurang lebih 12 meteran. Kemarin tiap bedengnya saya sebari kapur dolomitnya kurang lebih 5 kilo. Lalu saya tebar rata, lalu saya cacah dengan cangkul. Tujuannya untuk menggemburkan supaya tanahnya lebih gembur, sehingga untuk adaptasi tanaman bisa lebih
cepat proses perkembangan akarnya. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pengocoran sebelum tanam. Dan untuk tambahan juga, nanti untuk pola tanamnya khusus untuk bibit cabai rawitnya dari 2 lajur ini dengan jarak kurang lebih jarak tanam 50x50. Untuk yang di sebelah sisi barat akan kita isi cabai rawit merah varietas absolut, dan untuk sebelah bagian yang timur yang lebih awal terkena matahari dan untuk potensi tanamannya saya mencari yang lebih pendek, maka akan diisi CMK Nerotavi dari Halbanero. Dan untuk tiap lubang tanam untuk penanaman kali ini saya akan mencoba 2 pohon per lubang tanam. Jadi nanti di sini Absolut 69-nya per lubang tanam 2 batang. Begitu juga CMK Nerotavinya juga per lubang tanam 2 batang. Oke, berhubung saya liburnya hari ini, untuk penanaman sendiri juga akan dilakukan hari ini. Jadi pagi ini saya mau melakukan penugalan ataupun kalau bahasa di sini digejlek ya. Digejlek lalu kita kocori dengan yang pertama ada asam humat dan yang kedua ada dekomposer yang sudah saya aktifkan. Tidak perlu berlama-lama, mari kita siapkan untuk pupuk ataupun cairan yang mau saya kocorkan. Ya, ini dia teman-teman tani semua untuk bahan yang mau kita kocorkan di pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu ini asam humat. Tujuannya sebagai kita tahu bersama yaitu untuk pembenah tanah. Lalu untuk bahan kocor yang kedua yaitu fermentasi dari dekomposer atau juga bisa disebut dekomposer yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu dengan komposisi kemarin yaitu untuk dijadikan 10 tangki kocor. Untuk cairan dekomposernya atau teman-teman bisa juga gunakan EM4, M21. Yang penting di dalamnya ada kandungan trichoderma dan juga bakteri-bakteri baik lainnya. Jadi kemarin saya aktifkan dengan perbandingan dekomposer 250 ml, lalu molase atau tetes tebu kurang lebih sama 250 ml, dan juga untuk bahan makanan bagi organisme baiknya yaitu nasi hangat kurang lebih 2 centong yang sudah di blender. Lalu saya campur, ini ukuran 10 gayung mandi biasa, kurang lebih 1 gayung ya 1 liter. Jadi dari campuran tersebut nanti akan saya kocorkan untuk kurang lebih 800 lubang tanam yang kita jadikan untuk kurang lebih 10 tangki kocor ukuran 20 liter seperti ini. Oh ya, untuk pengaktifannya sendiri saya kemarin membutuhkan waktu 3 hari. Jadi setelah saya campur bahan-bahannya dari molase, dekomposer, dan blenderan nasi hangat, ditambah air kurang lebih 10 liter,
saya diamkan, ditutup di tempat tertutup di ember itu, dan saya tutup rapat. Ini kurang lebih sudah 3 hari. Alhamdulillah, insya Allah sudah jadi. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi tanah dan juga pencegahan layu fusarium karena ada kandungan trichodermanya. Oke, mari kita kocorkan bersama. Ya, ini dia teman-teman proses pengocoran sebelum tanam menggunakan 2 bahan, yaitu asam humat dan dekomposer yang sudah diaktifkan kurang lebih selama 3 hari. Untuk asam humatnya sendiri, per tangki kocor 20 liter saya menggunakan kurang lebih 1 sendok makan untuk 1 tangki kocor ukuran 20 liter. Dan untuk per lubang tanamnya di sini saya kocorkan kurang lebih 150 sampai 200 ml kocoran. Dan di hari ini juga saya akan melakukan proses penanaman cabai. Air mengalir dari gunung tinggi, membawa berkah di setiap hari. Sawah berbisik, ladang bernyanyi, cerita alam